rasanya Nisa Safira kembali menemani Anda kali ini dalam program acara Bincang Komunitas. Untuk Anda nih sahabat MK yang suka jalan-jalan, terus habis itu nongkrong di suatu tempat, check in di Foursquare. Nah, kita akan kenalan bareng teman-teman. Ini komunitas yang berbasis pada Foursquare. Atau mungkin ada yang juga belum tahu Foursquare tuh apaan sih sebenarnya. Kita langsung aja sapa teman-teman dari Jumper Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pelan banget suaranya Mas Trayan. Mic-nya hilang ya Mas? Hilang. Ada di sebelah sana. Oke, bisa diambil mungkin. Ya, ini teman-teman dari Jumper Jogja. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ada Mbak Hida, ada Mas Traya, dan juga ada Mas Jati. Jumper Jogja. Kalau dengar kata jumper, yang ada di pikiran pertama kali kalau nggak lompat berarti itu adalah sejenis pakaian. Jumper yang dipakai. Jumper yang dipakai ya ternyata bukan gitu. Mungkin bisa dijelasin nih, Mas Jati dulu deh. Jumper Jogja ini sebenarnya komunitas apa sih? Sebelumnya jelasin aplikasi Foursquare-nya dulu aja. Boleh. Atau mungkin mic-nya bisa ditukar coba sama Mas Traya, Mas. Kayaknya yang itu kurang terdengar. Nah, oke. Ini. Ya, jadi Foursquare-nya dulu nih. Foursquare itu apa? Foursquare itu semacam aplikasi telepon seluler gitu ya, yang digunakan untuk kita check-in untuk berbagi lokasi di mana kita sedang berada gitu. Jadi misalnya sekarang baru pada di MQ nih. Aku masih tahu teman-temanku, aku lagi di MQ loh, ini lokasinya. Jadi nggak usah pakai yang ngomong aku lagi di MQ loh, nggak, tapi langsung aja check-in Ya, gitu. langsung aja check-in gitu. Nanti ketahuan, oh ini baru di MQ ternyata. Jadi terus nanti langsung keluar apanya tuh? Alamatnya? Ada alamatnya, ada pin map atau pin lokasinya gitu. Di petanya itu ada gitu. Oke. Siapa aja nih Mas yang bisa menggunakan Foursquare? Semua bisa nggunain aplikasi Foursquare, yang terpenting punya gadgetnya. BB juga bisa. BB juga bisa. Iya bisa, Nokia Lawas 9 itu juga udah bisa. Jadi Komplek semuanya, semua HP bisa. semua HP bisa untuk pakai Foursquare ini. Kalaupun misalnya untuk HP yang Candy Bar yang kecil-kecil tuh bisa juga, tapi pakai aplikasi mobile web, buka Opera Mini, itu juga bisa. Oke. Nah, ini mungkin orang bertanya-tanya nih, kenapa sih sampai kita harus akhirnya menunjukkan ke orang-orang lagi check-in di mana, lagi check-in di mana? Nah, ini kenapa nih, Mas? Bukan untuk pamer loh, Mbak. Bukan untuk pamer ya, tapi untuk apa nih? Sekedar ngasih tahu temen kita lagi di sini. Kalau misalnya aku di sini terus temen bingung di mana tuh tempatnya, itu dia bisa ngeliat aplikasinya langsung, terus keintegrasiin ke mapnya, terus dari map bisa ngerot kemana gitu kan bisa. Jadi nggak usah ngasih tahu ancar-ancar lagi ya. Jadi orang yang dikasih tuh udah tahu bayangannya, oh di sini tuh depan UPN atau di Amikom gitu lah, gitu tahu gitu. Oh, penting nih ya untuk orang-orang yang biasanya mungkin agak nggak paham gitu kalau misalnya dikasih ancar-ancar. Yeah. Nah, ada rapat di mana gitu lagi check-in di sini, kelihatan nih, oh ternyata lokasinya ada di sini gitu. Yeah. Jadi lebih mudah untuk mendetek di mana lokasi orang tersebut. Nah, terus kalau itu tadi Foursquare atau aplikasinya, Jumper Jogjanya sendiri nih apa nih? Jumper Jogja ini bagian dari komunitas Jumper Kaskus, di mana Jumper Kaskus tuh kalau nggak salah ada 10 regional, dari Medan, dari Lampung, Jakarta, Bandung, Surabaya dan lainnya. Kita bagian dari Jumper Kaskus, di mana Jumper tuh cari badge gitu, Mbak. Nah, bisa dijelasin juga nih mungkin, badge ini apa? Badge itu kalau misalnya kita check-in di KFC selama 10 kali gitu, kita nanti dapat reward atau badge logo gambar paha ayam gitu. Gitu. Jadi untuk dikoleksi-koleksi gitu ya? Iya. Oke. Terus awal lagi nih Mas, keuntungannya dari Jumper Jogja sendiri? Keuntungan yang pasti kalau saya dapat teman baru, kenalan baru gitu. Ada teman baru, ada kenalan baru, terus awal lagi nih?
ada macam-macam ya tentunya. Dapat poin-poin gitu loh dari Foursquare-nya. Kayak itu tadi dapat badge, dapat mayor juga. Nah, bisa dijelasin juga nih istilah mayor nih apaan nih? Mayor tuh misalnya kita check-in di Amplas gitu ya. Misalnya di Amplas sudah check-in 30 kali atau berapa kali. Nah, mayor tuh yang paling banyak check-in di tempat itu. Oh, jadi orang yang paling sering datang ke situ, yang paling sering check-in jadi mayornya gitu ya. Sering juga kan rebut-rebutan gitu kan. Istilahnya juga kayak penguasa tempat gitu ya. Tendang-tendangan gitu. Kalau yang rumahnya deket Amplas mampir dulu gitu check-in. Nanti berangkat lagi gitu ya. Gitu bisa ya. Jadi memang kalau check-in ini fungsinya adalah untuk membuat orang tahu kita sedang ada di mana. Secara digital gitu. Itu orang bisa tahu juga nggak Mas? Kalau misalnya tempat ini lagi rame nih, atau daerah sini lagi rame, kita harus menghindari ini dan pakai jalan lain misalnya. Bisa. Nanti kita misalnya mau check-in itu kan di aplikasinya ada gambar panah merah gitu loh. Misalnya lagi trading. Jadi tempat itu lagi banyak orang yang check-in di situ. Oh, oke. Kalau pagi ini yang venue di Jogja yang lagi trading tuh di Sunmore. Sunmore. Banyak yang baru check-in di sana ya. Lagi main-main di Sunmore. Jadi ketahuan ya. Oh, tempat ini lagi trading kira-kira karena apa gitu. Kita juga bisa tahu nggak karena apanya misalnya. Bisa. Kan minggu pagi ada event di sana, orang main-main gitu bisa. Kalau nggak pas lagi ada opening restoran di Jogja baru gitu ya. Terus lagi trading nih, kita bisa tahu lagi ada grand opening, terus kita bisa lihat ada diskonnya atau enggak. Gitu ya. Nanti kalau ada diskonnya langsung samperin gitu ya. Iya, langsung samperin. Oke deh. Baik, nanti kita sambung lagi ngobrol-ngobrolnya seputar Jumper Jogja ini. Dan juga untuk Anda sahabat MK yang mungkin masih ngerasa asing gitu ya sama Foursquare ataupun sama ini kalau mau check-in seperti apa caranya dan sebagainya. Dan Jumper Jogja ini bisa membantu apa seputar Foursquare, nanti bisa langsung telepon 8842205 atau SMS di 081578600923. Ya, kita lanjut lagi ngobrol sama teman-teman Jamjok ya. Jumper Jogja nih. Ya, ini baru ngobrolin seputar tadi aplikasinya apa, Foursquare itu apa, dan Jumper Jogja ini apa gitu. Kalau Jumper Jogja sendiri sebenarnya dibentuknya kapan nih Mas? Secara resminya tanggal 11 April 2011. Oh, udah lumayan lama ya, udah hampir 2 tahunan. Itu awalnya siapa aja nih penggagasnya? Kok sampai ada Jumper Jogja ini gimana sih? Awalnya sesama pengguna Foursquare mesen ke Jogja Aktif gitu ya. Kecilan kopdaran gitu kan. Terus ada 5 orang yang datang gitu. Dulu di Cendilo Cafe itu. Ya, terus kebentuk lama-lama jadi banyak. Terus kepikiran kenapa nggak dijadiin regional Jogja gitu. Oh, jadi dari 5 orang ini ya? 5 orang awalnya. Jadi sesepuhnya ada 5 orang, terus beranak pinak jadi banyak ya? Banyak. Yang lainnya pada gabung juga. Oke, nah tentunya yang namanya komunitas ini punya kegiatan-kegiatan khusus. Kalau kegiatannya sendiri apa aja nih Mbak Hida? Kegiatannya yang biasanya ya Mbak ya, itu kopdar itu gathering gitu loh. Kumpul-kumpul di suatu kafe yang ngobrol-ngobrol gitu. Sharing gitu ya. Sharing. Kalau yang lagi happening ini kita lagi mau ngadain bakti sosial gitu Mbak. Oke. Kita bekerja sama Kebun Binatang Gembira Loka. Nah, kita mau ngajak anak-anak sekolah Gajah Wong main-main trik ke Kebun Binatang Gembira Loka. Nah, sekolah Gajah Wong itu sekolah PAUD sama TK di lokasinya itu di Timoho. Di komunitas Ledok Timoho, Balirejo Mujamuju Umbul Harjo, Yogyakarta. Jadi belakang kampus APMD itu Mbak. Oh, jadi di belakang kampus APMD ya. Itu kalau untuk sekolah Gajah Wong sendiri ini sekolah informal berarti ya? Iya, informal. Mau ada trip ke sekolah ke Kebun Binatang Gembira Loka. Nah, itu yang mengadakan acaranya adalah teman-teman dari Jumper Jogja. Daripada kita
main-main terus kan. Nah, kita mau ngadain kegiatan sosial gitu, Mbak. Oke, jadi nanti kalau untuk kegiatannya sendiri apa aja nih isinya di sana? Jadi di sana mau ada game sama main-main lihat satuannya. Jadi kan anak-anak TK, PAUD gitu biar ngelihat secara realnya itu binatang-binatang yang mereka belum pernah melihat tuh loh, Mbak. Iya benar ya, karena kalau macan nggak mungkin berkeliaran di jalan ya. Jadi memang harus datang ke kebun binatang gitu. Iya. Jadi nanti di sana dibikin acara seru ya, sama teman-teman. Seru banget. Dari Jumper Jogja. Serunya kayak apa nih? Bisa diceritain mungkin? Gimana? Panitianya nih siapa aja nih? Oh, panitianya ya dari Jumper Jogja. Dari Jumper Jogja semua. Untuk tim kreatifnya sendiri? Tim kreatifnya juga dari Jumper Jogja. Kalau Mbak Hida sebagai apa nih di sana? Saya sebagai bendahara, tapi ya juga. Dan ini penting nih peran bendahara ya. Penting banget. Tanpa bendahara tidak terlaksana nanti acara. Nama acaranya kita itu Jumper Jogja Berbagi. Dari media sosial menumbuhkan solidaritas antar umat manusia gitu, Mbak. Nah, untuk lebih lengkapnya gimana acaranya itu bisa cek timeline Twitter @jumperjogja. @jumperjogja ya. Nanti bisa dicek juga. Dan nanti juga dijelasin juga dong kira-kira seperti apa nih acaranya. Dan kalau misalnya ada orang-orang ataupun sahabat MK yang ingin berpartisipasi, mungkin bisa atau enggak gitu. Berpartisipasi macam-macam ya acaranya. Bisa datang, bisa kasih donasi misalnya. Kalau untuk donasi ini dibuka nggak? Oh, masih dibuka sampai hari H. Boleh banget Mbak berdonasi. Oke. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kami bantu kalau misalnya memang ada acara ini nantinya? Berupa apa ya Mas Jati ya? Sembako? Dana. Untuk sejauh ini kita masih memerlukan dananya aja, Mbak. Jadi dananya ya. Oke. Nanti bisa menghubungi kemana nih kira-kira? Menghubungi ke ini nomor HP aja ya, Mbak ya. Om Deddy. Langsung Jumper Jogja mention. Kalau enggak mention Jumper Jogja. Untuk yang tidak aktif Twitteran gitu. Nomornya nomor 0857 292 61464. 464. Oke, jadi kalau untuk sahabat MK yang mungkin pengen donasi dan juga pengen ikut acaranya juga bisa ya? Bisa nggak? Atau hanya untuk Jumper Jogja aja? Bisa banget, Mbak. Bisa ya? Nanti langsung hubungin aja nomor 085 729 261 464. 10 waktu Indonesia Barat, sahabat MK masih ditemani sama teman-teman dari Jumper Jogja. Kalau tadi barusan kita membahas masalah kegiatannya ya, salah satunya adalah bakti sosial yang akan dilaksanakan tanggal berapa nih Mbak Hida? Tanggal 30 November. 30 November ya, berarti insya Allah pekan depan ya? Hari Ahad ya? Sabtu. Oh, hari Sabtu. Hari Sabtu pekan depan di Gembira Luko. Itu mulainya dari jam berapa? Dari, kan kumpul dulu di sekolah. Kan kita bawa anak-anaknya jam 7 udah di sekolah Gajah Wong. Nah, kayak kira-kira jam 7:30 kita meluncur ke Gembira Loka. Oh, meluncur ke Gembira Loka. Kalau tadi yang mau donasi sudah bisa menghubungi nomor yang disebutkan tadi. Kalau yang pengen ikut ngeramein acaranya kira-kira bisa nggak nih Mbak Hida? Bisa. Hubungin aja nomor yang tadi, Mbak. Nanti dapat informasi lebih lanjut ya. Informasi lebih lanjut. Gimana kumpul-kumpulnya? Mungkin ya mau beliin tiket tambahan mungkin. Oh iya, bisa apa mau nyumbangin apa gitu ke sekolahnya. Gitu. Nah, bisa juga sekalian ketemu sama adik-adiknya nanti ya. Oke, itu tadi acara yang ini rutin atau insidental? Ini kan yang pertama Mbak, perdana banget. Nah, insya Allah untuk selanjutnya kita bakal ngadain acara-acara sosial kayak gitu lagi. Insya Allah awal tahun lah. Awal tahun ya. Jadi kegiatan sosialnya baru ini gitu. Tapi untuk kegiatan rutin atau gathering udah sering. Udah sering ya. Biasanya kalau misalnya kalau ini kan kegiatan sosialnya baru sekali dan akan ada lagi insya Allah di awal tahun gitu. Kalau untuk gatheringnya sendiri nih, biasanya setiap gathering ada tema-tema yang dibahas tertentu nggak? Yang memanggil pakar mungkin atau apa gitu? Ada, dulu pas awal-awal pembentukan tuh ada semacam pelatihan untuk jadi jumper gitu. Untuk jadi jumper. Terus
gathering yang kedua kita kedatangan dari luar kota atau dari jumper-jumper kota lain. Ngadain di sini di Kaliurang dulu tahun 2012 kalau nggak salah. Oke, nah ini mungkin ada beberapa istilah-istilah yang agak asing nih di pendengaran saya sendiri terutama ya. Kalau tadi ada jumper, terus ada juga istilah yang lainnya itu check-in, ada istilah macam-macam. Nah kalau untuk jumper sendiri nih istilah untuk apa sebenarnya? Mas Traya, dari tadi Mas Traya diam aja soalnya ya. Jumper itu istilah dari seperti pengguna Foursquare ya. Dia itu mencari lencana atau badge atau reward yang dikeluarkan oleh Foursquare-nya sendiri. Dan itu nggak cuma ada di Indonesia, Mbak. Di luar negeri juga ya? Ya, di luar negeri bisa biasanya. Kalau ada event-event tertentu itu seperti event yang ada di Austin, SW kalau nggak salah ya. Itu di situ ada biasanya ada rewardnya dari Foursquare. Dan di situ rewardnya nggak cuma satu, bisa lebih dari 10 reward di situ. Dan cara mengunlock ya Mas. Iya. Ya, untuk mendapatkannya gitu ya. Meneteskan, memecahkannya. Itu juga ada caranya sendiri, ada aturannya sendiri juga. Kalau semuanya harus memfollow apa namanya? Jadi kayak ada tantangannya gitu ya? Ada challenge-nya. Ada caranya sendiri. Ada challenge-nya. Dan ada, ya itulah seperti itu. Oke. Nah ini jadi mungkin untuk sahabat MK semua nih, kalau nggak bermain Foursquare mungkin agak kurang paham nih, makanya langsung bikin aja gitu ya. Langsung bikin. Kalau mau bikin Foursquare-nya sendiri gimana nih? Supaya nanti kalau kemana-mana bisa check-in, oh bisa ketahuan nih lagi di mana. Untuk Foursquare-nya sendiri bisa dibikin akunnya di foursquare.com, itu bisa di situ bisa stand up. Stand up. Oh ya stand up ya. Iya kan belum ada. Di situ juga bisa bikin akunnya. Jadi nanti cuman kayak bikin akun Twitter gitulah ya. Iya. Terus nanti tinggal dipakai. Kayak berarti ini lebih kayak gimana ya? Mungkin kalau orang keranjingan ngegame gitu ya, ini berarti kayak ada pertandingan-pertandingan tersendiri di dunia maya gitu ya, saling perebutannya gitu. Oke, nanti gimana asiknya baru tahu kalau sudah bikin akun Foursquare dan main. Kalau Mbak Hida sendiri udah berapa lama nih bikin akun Foursquare-nya? Dari 2000 berapa ya? 10 kayaknya. Dari 2010. Wah. Tapi mulai ngejam ada batch-batch itu ya 2011 itu, Mbak. Oh, oke. Jadi sejak bergabung ke komunitas Jumper Jogja ini atau sebelumnya? Sebelumnya udah. Tapi belum, kan sebelumnya udah tahu kalau batch belum pada kenal gitu loh, Mbak. Nah, pas ada gathering pertama itu baru kenal. Oh, oke. Ini ada cheat-nya juga nggak? Misalnya mengendapat Ada banget. Oh, ada. Oke. Jadi memang di mana-mana selalu diciptakan cheat untuk bisa mendapat. Jadi kan dulu taunya dari user biasa gitu loh, check-in di sini, check-in di situ. Terus lihat ada temen kok badge-nya banyak kan, terus penasaran gitu. Dia dapatnya dari mana? Ditanya nggak tahu. Google, ketemu di Trade Kaskus, di Jumper Kaskus itu. Ya udah mulai dari situ tahun 2011 juga saya. Terus mulai rajin di situ. Jadi tahu juga kalau ada cheat-nya. Tapi kalau nge-cheat jadi seru nggak sih sebenarnya? Untuk cheatnya tuh ada tantangannya sendiri juga. Oh, juga tetap ada tantangannya. Kadang kan kayak di event XW di Austin Amerika sana kan, dia kan eventnya ada yang siang gitu kan. Otomatis kan di sini malam. Iya, perbedaan waktu ya. Perbedaan waktu kan. Badge itu cuma bisa di-unlock dalam waktu yang relatif singkat atau sejam gitu kan. Otomatis malam-malam kita begadang buat check-in gitu. Kok nggak pasang alarm? Kalau aku dulu pasang alarm pas itu. Kalau ketinggalan kayaknya aduh sedih banget. Oke, menyesal gitu ya. Iya, temennya udah dapet, ini kita nggak dapet. Untuk dapetnya itu lagi udah nggak bisa gitu. Oke. Soalnya kan pas event itu pas tanggal itu juga gitu. Jadi ibaratnya kayak mengoleksi badge itu tadi ya. Mengoleksi perangko itu loh, Mbak. Kayak ngoleksi perangko yang itu nyata bisa dipegang. Tapi kalau badge itu ya nggak bisa dipegang, tapi kan bisa ditunjukkan. Bisa ditunjukkan. Oke. Jadi memang bukan cuma untuk sekedar pamer-pamer tadi ya, tapi memang lebih ke sini ada kesenangan tersendiri dari teman-teman Jumper. Jadi tahu juga traveling match, misalnya kita ke Amerika, jeda berapa jam, kita seolah-olah nganggep kayak naik pesawat gitu loh. Main naik pesawat itu waktu yang dibutuhkan berapa lama gitu. Kita nggak asal check-in, tapi ada jedanya juga.
Oke. Kayak kita ke Jakarta, kalau realnya kan kita naik pesawat sejam kan. Kita mau check-in ke Jakarta, kita juga harus nunggu jeda sejam dulu gitu. Jadi kita harus mikir juga gitu ya. Iya. Kalau langsung misalnya detik ini check-in di sini, langsung check-in di Jakarta kan nggak bisa, ada jedanya juga kan, nanti nggak dapat poin, malah kena ban, ketahuan gitu. Ketahuan ya. Ketahuan kan bisa di flag, otomatis akun kita nggak bisa dipakai lagi gitu. Jadi sayang, udah ngumpulin badge banyak-banyak, ternyata akunnya di ban gitu di ban ya. gitu. Waduh, benar-benar. Jadi mending jangan bohong gitu. Atau mikir kan. Bohongnya mikir gitu. Bohongnya mikir gitu ya. Oke. Nanti kita lanjutin lagi di sesi berikutnya. Kayak mulai seru nih, jadi mulai paham. Kira-kira kalau misalnya mainan seperti ini kayak gimana? Nanti saya coba bikin akunnya juga biar lebih paham lagi. Akan ke Jumper Jogja ya, minta diajarin kalau pengen dapat badge itu gimana, terus serunya dapat badge itu seperti apa, dan menjadi pengumpul gitu ya. Kalau misalnya orang yang di dunia nyata itu ngumpulin perangko, filateli, nah ini ngumpulin badge dari Foursquare sendiri. Nah kalau misalnya ini, tadi kegiatannya selain jam-jam itu tadi ada kegiatan apa lagi nih, Mas Jati? Kegiatan Kopdar itu tadi ketemu teman baru gitu. Ketemu sama teman baru. Oke, berarti dari kalau selain kegiatan ngejam ya saya pribadi kerja gitu, Mbaknya Ida kuliah gitu. Terus kalau Mas Trayan sendiri? Saya kuliah juga. Oke, iya. Terakhir. Banyak kok Mbak, dari mulai anak SMP sampai yang sepuh juga ada. Jadi yang memang ngerti masalah ini juga ya ternyata universal gitu loh. Universal ya. Anggotanya sendiri ada berapa sih kalau Jumper Jogja? 50-an. 50-an. Ya sendiri. Itu sering ketemunya, biasanya ketemu semuanya atau beberapa aja nih yang datang kalau ada acara? Kalau Kopdaran kita ngasih info gitu di tweet atau di mana ya, kalau ada yang datang ya datang aja gitu. Kalau nggak pas ada tamu Jumper luar kota gitu, Jumper kota main ke Jogja gitu, diajak jalan-jalan Jogja dong gitu, terus kita nemenin. Jadi menyambut gitu ya, menyambut teman-teman Jumper dari luar kota juga. Sama halnya mungkin kalau teman-teman dari Jogja ke luar kota gitu. Nanya gitu, banyak teman, banyak relasi gitu. Banyak relasi. Nah ini yang ada penting juga, sebenarnya. Ada yang cinlok juga ada. Oh iya juga ada. Dan sampai sekarang masih ya. Oh iya, jadi bisa untuk sarana mencari jodoh. Iya benar. Musuh-musuhan juga ada. Oh musuh-musuhan juga ada. Jadi memang macam-macam nih ya. Oke, ini kan soal teknologi berarti. Mungkin tidak semua orang menganggap hal ini satu hal yang penting gitu. Tapi kalau menurut teman-teman sendiri yang akhirnya bikin akun Foursquare, apa sih yang teman-teman dapetin sendiri secara pribadi nih selama bikin akun Foursquare sendiri? Mungkin dari Mas Jati bikinnya dari kapan nih Mas? Dan sampai sekarang nih udah dapetin apa aja? Kalau bikinnya udah dari 2009 gitu ya. Cuma tahun ngejam pernya tuh dari 2011. Dari 2011. Kalau dulu 2009 sampai 2011 ya pakai user biasa. Aku cekin di mana, share ke temanku gitu. Terus lama-lama kok ada temen yang bednya banyak, terus penasaran gitu kan. Terus itu apaan gitu ya? Itu apa banyak gitu. Terus aku Google gitu. Terus tahu-tahu dapat di Jumper Kaskus. Ada trik Kaskusnya kan. Nah terus masuk ke situ. Nah terus dari situ, dari treatnya kan ternyata di Jogja nggak yang nyari jam base itu kan cuma aku. Terus kita istilahnya kecil-kecilan ngedain, ayo kemana gitu, ketemu di mana. Terus dari situ kebentuk jadi Jumper Jogja. 16 April resminya. 16 April ya. Yang tadi. Diralat yang tadi. Diralat yang tadi. Baiklah. Nah kalau Mas Traya sendiri dari kapan nih bikin akun Foursquare dan mulai aktif? Kalau aku 2010 Mbak. 2010 bikin, tapi itu belum tahu ngejam, belum tahu apa badge itu tuh apa gitu. Terus dikasih tahu sama teman ya teman sendiri gitu, ini loh Foursquare ada badge-nya seperti ini. Oh gitu. Terus habis itu gimana toh cara dapetinnya itu. Nah, terus dikasih link itu masuk ke link Kaskus juga. Link Kaskus ada yang bikin CO lah, kayak apa, foundernya Jumper, Denstio namanya. Terus aku ikutin itu ada link venue-nya. Itu buat dapetin badge-nya itu dulu ada 9 hari untuk mendapetin badge-nya itu. Nah aku ikutin dari step-stepnya diikutin berarti ya. Dari hari pertama, itu badge-nya. Terus di unlockin nanti ada tulisan jeda berapa. Kalau dulu sih
jeda cuma 15 menit untuk satu venue ke venue yang lain. Kalau sekarang nggak bisa, udah nggak bisa buat 15 menit gitu. Oke, berarti ini juga butuh ketahanan baterai dari smartphone kita gitu. Ketahanan baterai sama kalkulator penghitung jedanya ini. Oke. Sama jam. Sama jam. Jadi ngepasin jam di luar negeri itu kalau siang otomatis kan sini malam. Kalau di New York ada event siang, ya otomatis malam-malam kita bangun buat check-in aja gitu. Oh iya. Videonya juga tahun 2011. Kalau dulu juga pernah nyesel sih Mbak. Kenapa? Nggak dapat bed. Oh ya, sedih banget ya. Nggak dapat bed di acara Austin. Oh gitu. Dulu ada ngasih reward itu lebih dari 20 batch, dan 20 batch itu yang ke Anok cuma 2. Itu kenapa bisa sampai kelewatan? Itu belum tahu ngejam, belum tahu jumper, belum tahu ngejam, belum tahu tentang Foursquare juga. Habis acara selesai dikasih tahu sama teman, kok kamu nggak ke Austin, kenapa? Nah nggak tahu. Emang ada apa di sana? Ada banyak yang bisa di-unlock ya. Batch 20 lebih. Ya udah gitu. Sampai sekarang Oke deh, kalau dari kalian bertiga nih yang paling banyak batch-nya siapa? Berarti yang paling pertama ini dong. Kalau di sini di Jember Jogja ada sesepuh namanya Mas Dedi. Dia batch-nya paling banyak. Ada berapa tuh? Ada 540 berapa gitu. 504. Kalau secara dunia tahu nggak kalian datanya yang paling banyak siapa? Kalau secara dunia yang banyak salah 10 besarnya juga ada orang Indonesia juga, tapi orang Jakarta. Oke. Jadi itu juga dia gabung ke Jumper Kaskus juga nggak ya? Iya, gabung juga. Kalau Mbak Hida dan Mas Traya ini berapa nih batch-nya? Batch-nya saya 428 apa ya? 486. Nah, kalau Mas Jati 530 atau berapa gitu. Oh, berarti yang kedua ya di Jogja. Ada yang lebih tinggi lagi. Ada yang lebih tinggi lagi. Berarti ini memang ketahuan sesepuhnya dari situ ya. Iya, dari batch-nya ada berapa itu. Jadi usia Foursquare ini menentukan juga berapa banyak batch-nya. Oke. Usia Foursquare yang mulai ngejam. Kan banyak yang cuma user biasa gitu kan juga banyak gitu. Oh, nanti ada yang user lain juga ya, super user ya namanya. Super user juga ada sendiri. Nah, nanti kita gitu. bahas deh super user tuh seperti apa bedanya dengan user biasa gitu ya. Seperti apa nanti di sesi berikutnya ya, sahabat MK setelah yang satu ini. Atau super user. Nah, ini ada istilah baru lagi nih untuk yang ada di Foursquare ataupun teman-teman yang memang fokus di komunitas ini. User biasa itu seperti apa nih Mas Jati? User biasa itu kita nggunain Foursquare untuk sehari-hari aja gitu loh. Jadi kita misalnya di UGM, di UNJ, di Amikom sekedar check-in gitu loh. Sekedar check-in berarti kayak waktu Mas Jati di awal-awal ya? Iya. Di awal-awal. Oke, super user sendiri apa? Super user itu kita bisa mengedit venue atau misalnya kita check-in di kayak tadi di radio ini ada informasi yang salah gitu kan, kita bisa benerin gitu loh. Ngepasin pinnya, ngepasin posisinya yang bener, ngepasin titiknya ya gitu. Orang tidak tersesat ketika kesini gitu. Tambahin Twitternya atau websitenya itu kita bisa gitu. Itu hanya bisa dilakukan oleh super user. Nah untuk bisa jadi super user otomatis ya kita pakai Foursquare dulu yang reguler gitu, sering check-in, sering suggest, dan kita apply ke Foursquare-nya. Tapi untuk sekarang tuh apply ke Foursquare-nya nggak bisa, jadi harus ada yang narik gitu atau member get member gitu loh. Oh, jadi misalnya Mas Jati narik Mas Traya gitu ya? Mas Traya dia belum jadi SO gitu kan, terus dia apply ke Foursquare kan nggak bisa. Otomatis dia minta tolong saya untuk menarik dia gitu. Terus nanti dapat semacam push dari Foursquare-nya untuk cara benerinya gimana gitu. Oke, jadi memang ada ini khusus ya, kriteria khusus untuk jadi super user ini sendiri. Iya. Apalagi nanti kalau di Jogja kan banyak venue-venue gitu ya, venue restoran gitu kan. Ya nanti aja yang punya venue terus salah gitu, nanti bisa minta ke Jember Jogja untuk bantuin benerin gitu. Oh, kenapa nih bisa ada tempat yang salah kira-kira? Kadang kan ada member asal bikin gitu kan, ada duplikat banyak banget gitu. Benar-benar.
Terus ya kita aja minta rapiin atau benerin gitu. Ke Jumper Jogja kan banyak timnya gitu. Yang sudah jadi super user iya. Kan? Oke. Kalau untuk jadi super user sendiri, selain tadi sudah main berapa lama di Foursquare, itu jangka waktunya berapa lama nih? Bisa dihitung nggak? Atau harus berapa kali check in dulu? Nggak tentu. Kemarin ada temen yang 80 check-in udah bisa jadi SO juga. Tapi ada yang 300 check-in dia apply nggak dapat juga. Karena untuk itu lebih check-innya lebih ke aplikasi, pakai aplikasi check-in secara langsung gitu aja. Pakai bisa Android atau iPhone tuh biasanya lebih rekomen gitu. Lebih rekomen untuk jadi super user ya? User sering suggest juga. Suggest lokasi mana gitu misalnya. Suggest lokasi, misalnya ketemu radio ini, oh ini belum ada Twitternya, dia namain. Tapi dia belum bisa ngedit, cuma sebatas suggest. Yang belum jadi super user. Terus nanti di forum super user ketahuan sarannya dia. Kita review dulu itu bener nggak gitu. Terus kalau misalnya bener ya kita approve gitu. Terus nanti jadi masuk, jadi Twitternya masuk gitu. Oke, jadi enak ya. Kalau udah jadi SO kan ada tiga level sendiri. Oh, ada 3 level juga nih. Semakin levelnya semakin tinggi, dia semakin cakupannya untuk mengedit atau memperbaiki venue itu semakin besar gitu. Kalau level 1 baru sebatas istilahnya ngevote. Jadi venue ini misalnya Twitternya ini, Twitternya A gitu kan. Terus ada user lain ngasih tahu Twitternya B. Terus dari SO yang lihat itu yang benar yang mana, kita review dulu A. Aku cuma bisa suggest A. Nanti super user lain dia juga nge-suggest A gitu. Jadi nanti ketahuan mana yang benar ya. Ketahuan mana yang benar, nah itu yang masuk ke Foursquare gitu. Jadi fix gitu. Oke, nah kalau untuk super user sendiri di Yogyakarta ada banyak nih. Ada banyak juga, dan di Jumper Jogja juga. Dari Jumper Jogja juga ya. Jadi memang Jumper Jogja ini kerjaannya adalah membantu merapih-rapihkan ya. Jadi selain ngejam, kita juga bantu untuk di Jogja. Nanti kalau misalnya ada venue-venue salah atau venue-venue duplikat, informasinya nggak bener, mesen aja ke Jumper Jogja. Nanti bisa langsung ditanggulangi ya. Soalnya teman-teman yang jadi super user di sini juga ada banyak banget nih. Kayaknya Mas Jati sama Mas Traya juga ya. Iya. Tuh ketahuan ya. Kalau Mbak Hida udah jadi super user juga? Belum, Mbak. Belum. Kenapa nih? Kok bisa ini? Padahal udah sering juga check in kan? Iya, tapi nggak begitu paham kalau yang super user itu harus ngedit venue per hari. Untuk yang slow-slow aja, yang sepuh-sepuh. Kalau untuk yang Mbak Hida mungkin yang main-mainnya gitu. Iya, main-mainnya Oke aja. deh. Baiklah, nanti di sesi terakhir kita akan ngobrol lagi bareng teman-teman dari Jumper Jogja ini. Gimana caranya kalau misalnya mau gabung dengan mereka menjadi anggota Jumper Jogja juga. Dan tadi ya masih ada informasi seputar untuk bakti sosial yang tanggal 30 November akan kita perjelas lagi. Nanti setelah ini sahabat MK. Untuk bincang komunitas edisi hari Ahad tanggal 24 November 2013 yang bertepatan juga dengan tanggal 20 Muharram 1435 Hijriah. Yang mulai penasaran mungkin dan juga pengen jadi jumper juga. Nah, ini gimana nih caranya buat gabung dan ketemu sama teman-teman semuanya? Yang pertama follow dulu Jumper Jogja, Jumper Kaskus gitu kan. Terus tanya-tanya, Mas, kopdarannya kapan gitu kan. Terus nanti kita replay gitu. Oke, jadi dari situ ya. Pokoknya kalau kita ada kopdaran kita kasih tahu dan datang aja, nggak usah. Ya sama malu ya. Kalau bawa apa boleh juga ya. Boleh banget. Bawa makanan bersama ya. Oke, kalau kita lanjutin ke acara yang tanggal 30 November besok. Nah, untuk acara 30 November mungkin bisa diperjelas lagi nih Mbak Hida. Ya, acara tanggal 30 November itu Jumper Jogja Peduli akan diadakan di Gembira Loka Zoo. Nah, itu kita mau mengajak adik-adik dari Sekolah Gajah Uwong. Sekolah Gajah Uwong itu adalah sekolah gratis bagi anak-anak usia dini dari kalangan kaum miskin kota Yogyakarta. Nah, Sekolah Gajah Uwong. Nah, ini promo Sekolah Gajah Uwong dulu ya, Mbak. Boleh. Nah, Sekolah Gajah Uwong itu sekolah untuk
anak-anak usia dini dari golongan masyarakat miskin kota, yang biasanya kan masyarakat miskin kota itu kebanyakan yang dari anak-anak itu malah nggak di sekolahin gitu ya kan. Kalau sekarang sekolah itu mahal. Betul. Nah ini tuh sekolah miskin kota yang selama ini mempunyai kesempatan tersebut karena faktor biaya biasanya kan, kesadaran administrasi dan lain-lain. Nah makanya sekolah Gajah Wong ini ada untuk anak-anak itu biar dari kecil itu udah dikasih itu loh ilmu-ilmu kayak gitu Mbak. Nah sekolah ini juga sasaran utamanya adalah anak-anak usia dini dari kalangan masyarakat miskin kota. Nah sasaran umumnya untuk semuanya sih, anak-anak usia dini yang kurang mampu dan ingin sekolah gitu. Kalau untuk jumlah anaknya sendiri ada berapa nih Mbak? Nah itu ada 2 kelas, yang kelas TK sama kelas PAUD itu jumlahnya ada 26 anak. 26 anak. Dan besok nih akan diajak semuanya untuk jalan-jalan ke Gembira Loka ya. Gembira Loka. Oke. Dan tentu saja acara ini juga membutuhkan support dari sahabat MK yang ada di rumah. Ya benar sekali. Caranya gimana untuk langsung hubungin aja ke 0857 292 61464. Oke, nanti dikasih tahu lebih lanjut ya. Mungkin kalau misal ingin donasi bisa seperti apa caranya begitu. Betul karena kedepannya nanti juga akan ada banyak acara sosial juga ya. Iya. Pokoknya yang punya Twitter mention aja Jamber Jogja. Nanti adminnya banyak, semuanya admin. Adminnya banyak ya, semuanya admin. Kayaknya saya tahu nih alamat dan juga passwordnya. Tadi sempat ngintip dikit. Nanti adminin juga deh. Iya, monggo. Oke, makasih banyak untuk teman-teman dari Jamber Jogja semua yang sudah berbagi masalah teknologi informasi ke kita semua, dan kita semua jadi tahu bahwa di Foursquare tuh selain cuma check-in bisa juga ngejar sesuatu toh. Buat nambah relasi. Buat nambah relasi juga. Nah, cari jodoh juga ya. Benar sekali, cari jodoh Mbak. Bener ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Jati, Mas Traya dan juga Mbak Hida. Sukses selalu dan salam untuk teman-teman Jamber Jogja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh komunitas bersama dengan komunitas Jamber Jogja. Yang masih penasaran, yang pengen tahu lebih lanjut, langsung aja follow Twitternya di @jamperjogja. Nanti bisa tanya-tanya langsung ke adminnya. Mungkin 3 orang di sini juga adminnya ya. Jadi nanti sama aja deh. Tanya lebih lanjut di sana seperti apa Jamber Jogja ini dan relasi-relasi yang baru terbangun. Nah, silakan sahabat MK untuk gabung.